Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yakni saya Maryam Yusuf dan juga teman saya Dea Yulia R. Ananda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai marketing 4.0, bergerak dari tradisional ke digital. Pengertian marketing 4.0. Marketing 4.0 adalah pendekatan terbaru pemasaran yang mengacu pada pola perilaku di daerah digital yang dikenal dengan kerangka kerja 5A atau aware, appeal, ask, act, dan advocate. Nah, kerangka kerja 5A ini hadir untuk menggantikan kerangka kerja sebelumnya, yaitu 4A, yaitu awareness, attitude, act, dan act again. Perbedaan marketing 1.0 ke marketing 4.0. Menurut Kotler, penulis buku Marketing 4.0, pemasaran telah berkembang dari semua yang berorientasi pada produk marketing 1.0, kemudian berorientasi pada pelanggan, yaitu marketing 2.0, dan berorientasi pada manusia, yaitu marketing 3.0. Nah, marketing 1.0, perusahaan lebih berfokus pada bagaimana menjual produk sebanyak mungkin tanpa terlalu memikirkan persepsi dari konsumen. Yang kedua, marketing 2.0 adalah perusahaan menjual produk sambil menyentuh hati konsumennya. Perusahaan berusaha membangun ikatan emosional dengan konsumen. Kemudian cara ini dianggap usang karena menganggap konsumen sebagai individu yang pasif. Selanjutnya, marketing 3.0, di mana konsumen tidak lagi dianggap sebagai objek pasif. Perusahaan tidak hanya sekedar memasarkan produk, tetapi juga memiliki visi misi dan value yang sejalan dengan konsumennya. Yang terakhir ada marketing 4.0, di mana yang memberikan cara baru kepada perusahaan untuk melakukan pendekatan ke konsumen. Perusahaan dapat menjangkau konsumen dengan lebih manusiawi. Kemudian masuk pada paradoks dari pemasaran ke pelanggan terhubung. Ya, ini yang membedakan pelanggan jenis baru ini dengan pasar lain yang sudah kita lihat sebelumnya adalah kecenderungan mereka untuk bergerak dengan lincah. Mereka banyak bergerak, sering berpergian, dan menjalani hidup dengan tangkas. Segala hal semua itu harus instan dan efisien secara waktu. Ketika tertarik pada sesuatu yang dilihat di televisi, mereka akan mencari di gawai mereka. Ketika memutuskan untuk membeli sesuatu di toko, mereka meneliti harga dan kualitas secara online. Dan juga mereka dapat membuat keputusan pembelian dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, mematikan mitos konektivitas. Konektivitas itu adalah pengubah permainan yang paling penting dalam sejarah pemasaran. Konektivitas itu membuat kita mempertanyakan banyak teori umum dan asumsi besar yang kita pelajari tentang pelanggan, produk, dan manajemen merek. Dan konektivitas juga mengubah cara kita melihat persaingan dan pelanggan. Paradoks terbagi atas 3. Pertama, interaksi online versus interaksi offline. Dan paradoks kedua, pelanggan terinformasi versus yang teralih. Dan paradoks ketiga itu adalah tentang pembelaan negatif. Substruktural digital yang berpengaruh. Sebagian besar substruktural kelompok yang memiliki seperangkat norma dan keyakinan di luar budaya, misalnya cosplayer, siswa sekolah rumah, dan peretas. Sebagian besar yang berasal dari kaum muda, perempuan, dan warganet. Pada masa lalu, berwenang dan kekuasaan adalah milik para senior, lelaki, dan warga. Sebabnya, kelompok senior, lelaki, dan warga secara tradisional memiliki tingkat pendapat dan daya beli yang tinggi.
Sehingga pada kesimpulannya, di era digital 4.0 adalah bagaimana data itu menjadi sesuatu yang penting di jaringan internet setiap harinya, dan miliaran orang yang berbagi data. Mereka mengirimkan tulisan, foto, hingga video. Semua ini bisa terwujud dengan adanya perangkat yang menghubungkan ke internet. Terima kasih, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.